Bab 1876, Kemarahan Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Namun, Duan Lingtian melihat melalui fasad ganas yang dikenakan pria paruh baya itu. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Namun, apa yang harus dia takutkan? Jika saya harus menebak, satu-satunya hal yang mungkin adalah sisik naga saya. Mungkinkah dia tahu bahwa aku adalah prajurit naga? Setelah Duan Lingtian memikirkannya, dia hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Jika pihak lain mengenali sisik naganya, dia pasti tahu bahwa dia telah berubah menjadi prajurit naga. Lebih tepatnya, dia telah berubah menjadi prajurit naga bercakar 9. Menurut Penatua Huo, prajurit naga bercakar 9 sama langkahnya dengan rambut phoenix bahkan di alam Devata. Seseorang akan membutuhkan naga surgawi 9 cakar untuk memberikan satu hadiah Dragonization untuk menjadi prajurit naga 9 cakar. Mungkinkah dia mengira aku memiliki naga surgawi bercakar 9 yang mendukungku? Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, bahkan dia merasa itu tidak masuk akal. Jika dia benar-benar mendapat dukungan dari naga surgawi 9 cakar, apakah dia masih perlu pergi ke provinsi atas untuk menyelamatkan KR? Dia akan meminta naga surgawi 9 cakar untuk berbicara dengan Sekte Pemujaan Api. Akankah Sekte Pemujaan Api berani untuk tidak mematuhi dan tidak mengirim KR kembali kepadanya? Namun, Duan Lingtian tahu dia adalah satu-satunya yang berpikir seperti itu. Orang lain mungkin tidak memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jelas bahwa pembangkit tenaga listrik yang tampaknya datang dari provinsi atas telah mewaspadai dia. Kalau tidak, dia tidak akan memasang fasad yang begitu sengit. Tianer, begitu kata-kata pria parubaya itu keluar dari mulutnya, sebuah suara cemas bergema di udara. Ternyata, itu adalah Duan Rufeng, ditemani oleh Kumi dan Rong Yuan. Mereka dengan sangat cepat tiba di sebelah Duan Lingtian, Xiaolan, dan Biao. Tianer, apakah kamu baik-baik saja? Setelah melihat wajah pucat Duan Lingtian, Duan Rufeng bahkan tidak repot-repot bertanya tentang sisik naga yang menutupi kulitnya. Dia hanya peduli dengan keselamatan putranya saat ini. Ayah, aku baik-baik saja. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia hanya menderita luka dalam, dan dia akan pulih dengan cepat jika dia diberi waktu. Suara mendesing. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup melewati Duan Lingtian. Kumi yang awalnya berdiri di sebelah Duan Rufeng telah bergerak. Sepertinya dia telah berubah menjadi embusan angin saat dia menyerang pria parubaya yang berdiri di kejauhan. Azure Cloud Mansion bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sesukamu. Kumi menggeram saat dia bergerak. Berhenti, Penatuaku. Kengerian muncul di Duan Lingtian saat dia berkata dengan panik. Dia tidak menyangka Penatuaku akan segera bergerak pada pria parubaya itu. Karena Duan Lingtian terluka oleh pria parubaya itu, dia sangat jelas tentang kekuatan pria parubaya itu. Basis kultivasinya harus berada di atas panggung Saint Klasik. Apalagi Kumi, bahkan ayahnya Duan Rufeng, bukan tandingan pria parubaya. Bang! Saat ledakan keras bergema di langit, tubuh elderku secara misterius berhenti sebelum meledak menjadi kabut berdarah yang jatuh seperti hujan. Kumi! Kengerian muncul di wajah Rong Yuan. Dia tidak berharap teman lamanya akan mati di depannya. Penatuaku! Ekspresi Duan Rufeng berubah muram juga. Sejak ia menjadi Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, Kumi dan Rong Yuan selalu menjadi tangan kanan dan kirinya. Setelah sekian lama, dia tidak lagi memperlakukan kedua lelaki tua itu sebagai bawahannya. Namun, Kumi telah terbunuh tepat di depan matanya. Dia segera mulai melihat merah. Hanya dalam sekejap mata, iblis Qi yang hebat dan menakutkan keluar dari tubuh Duan Rufeng dan mulai menyebar. Meskipun tidak ditujukan pada Duan Lingtian, Xiaolan, dan Biao, mereka merasa sulit bernapas dan merasa tidak enak badan. Sementara itu, Qi iblis terus meningkat dengan cepat. Aura Duan Rufeng menjadi lebih menakutkan seiring berjalannya waktu. Ayah, tidak. Ketika Duan Lingtian menemukan Duan Rufeng telah menghilang dari sisinya, kengerian muncul di benaknya. Dia tidak berpikir ayahnya akan berhasil membalas dendam untuk Penatuaku. Pria parubaya itu terlalu kuat. Meskipun basis kultivasi Anda berada di puncak tahap teladan Saint, kekuatan Anda sebanding dengan penggarap iblis tahap Saint klasik awal, tidak buruk. Sayangnya, bahkan jika kekuatanmu berada di puncak tahap Saint klasik, kamu bukan tandinganku. Suara dingin pria parubaya itu bergema di udara. Berdasarkan kata-katanya,
basis kultivasinya bahkan lebih tinggi dari puncak tahap Saint klasik. Pada saat yang sama, dia mulai bergerak. Tidak, Duan Lingtian merasa kepalanya akan meledak ketika dia melihat pria parubaya itu akan bergerak lagi. Dia ngeri. Tidak, demikian pula, Xiaolan dan Biao memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka juga. Teror bisa terlihat di mata mereka. Sementara itu, Rong Yuan juga terbang untuk membantu Duan Rufeng. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan pria parubaya itu, dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak menyesal jika dia bisa mati untuk tuan rumah tuannya. Bang, bang, saat dua suara keras terdengar di udara, Duan Rufeng dan Rong Yuan dikirim terbang oleh pria parubaya itu serempak seperti panah yang telah ditembakkan. Mereka dikirim terbang cukup jauh sebelum Duan Rufeng akhirnya berhasil berhenti dengan cara yang menyedihkan. Rong Yuan, di sisi lain, jatuh dengan keras di tanah. Wajahnya pucat, jelas dia menderita cedera yang lebih besar dibandingkan dengan Duan Rufeng. Ini tidak terduga karena dia jauh lebih lemah dari Duan Rufeng. Namun, kali ini, tampaknya pria parubaya itu telah menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh mereka karena dia telah membunuh Kumi. Kalau tidak, apakah itu Duan Rufeng atau Rong Yuan, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Duan Lingtian hanya mendengar suara angin bersiul yang berumur pendek. Detik berikutnya, seseorang muncul di hadapannya. Orang itu hanya berjarak 1 kaki darinya. Itu tidak lain adalah pria parubaya. Pria parubaya itu mendorong Xiaolan dan Biao menjauh sebelum dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Duan Lingtian, membuatnya jatuh ke tanah. Duan Lingtian yang awalnya terluka bahkan tidak bisa bangun setelah dia jatuh ke tanah. Setelah melihat ini, Xiaolan dan Biao, tentu saja, tidak bisa menahan diri. Meski tahu mereka bukan tandingan pria parubaya itu, mereka tetap bergerak. Kalian berdua seperti belalang yang mencoba menghalangi kereta. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh saat dia mengirim Xiaolan dan Biao terbang tanpa banyak menggerakkan jari. Bang! Pria parubaya itu mengangkat kakinya lagi dan menginjak sisik naga di dada Duan Lingtian. Dia memandang rendah Duan Lingtian dengan dominan saat dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang untuk tidak menguji kesabaranku. Kamu ketakutan." Duan Lingtian yang diinjak oleh pria parubaya itu merasa sangat terhina. Pada saat yang sama, bibirnya yang pecah-pecah yang diwarnai dengan darah mulai membentuk senyum aneh. Takut. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-katanya, hatinya tersentak. Namun, ekspresinya tetap garang. Aku takut. Betapa menggelikan. Apa yang harus aku takuti? Petik 2. Duan Lingtian menatap mata pria parubaya itu saat matanya bersinar terang sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Naga Dewa 9 Cakar. Naga surgawi bercakar 9. Ketika kata-kata Duan Lingtian memasuki telinga pria parubaya itu, seolah-olah dia telah disambar petir. Ini karena Duan Lingtian menebak dengan benar. Awalnya, pria parubaya itu berencana untuk membunuh Duan Lingtian secepat mungkin untuk mendapatkan tablet Devil Cell. Namun, ketika dia melihat Duan Lingtian berubah menjadi prajurit naga, dia menemukan bahwa Duan Lingtian bukan hanya seorang prajurit naga, tetapi dia memiliki 9 cakar. Dia tidak sesederhana prajurit naga bercakar 7 atau 8. Duan Lingtian adalah prajurit naga bercakar 9. Untuk menjadi Dragon Warrior, seseorang harus menerima hadiah Dragonization dari seekor naga dengan setidaknya 7 cakar. Seseorang yang dianugerahi karunia Dragonization oleh naga surgawi bercakar 7 akan menjadi prajurit naga cakar 7. Demikian pula, seseorang yang dianugerahi karunia Dragonization dari naga surgawi bercakar 8 akan menjadi prajurit naga cakar 8. Dalam sejarah Tanah Suci Bela Diri Dao, dia hanya pernah mendengar tentang prajurit naga bercakar 8. Prajurit naga bercakar 8 dianggap sebagai makhluk legendaris di Tanah Suci Bela Diri Dao. Namun, hari ini, dia bertemu dengan prajurit naga bercakar 9. Biasanya, prajurit naga 9 cakar adalah seseorang yang dianugerahi karunia naga oleh naga surgawi bercakar 9. Namun, dia belum pernah mendengar hal seperti itu dalam sejarah Tanah Suci Dao Marsial. Paling tidak, sejauh yang dia tahu, tidak ada prajurit naga 9 cakar yang muncul dalam sejarah Tanah Suci Dao Marsial, apalagi naga surgawi 9 cakar. Prajurit naga biasanya memiliki hubungan dekat dengan anggota klan naga yang telah memberikan hadiah Dragonization kepadanya.
Pria parubaya itu tidak berani mengambil risiko menyinggung naga surgawi 9 cakar jika mengetahui tentang masalah hari ini. Dia sangat takut karena itu dia telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya dan menyelamatkan nyawa Duan Lingtian. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, akan sulit bagi Duan Lingtian untuk lolos dari kematian bahkan setelah dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Kamu pintar. Setelah mendengar Duan Lingtian menyebut naga surgawi 9 cakar, berbagai ekspresi melintas di wajah pria parubaya itu. Pada akhirnya, dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia memuji Duan Lingtian. Namun, kata-kata saya masih berlaku. Saya akui saya tidak berani membunuh Anda dan orang-orang yang dekat dengan Anda karena takut akan naga surgawi bercakar 9 yang mendukung Anda. Namun, akan mudah bagiku untuk membunuh yang lain. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin melihat Azure Cloud Mansion berubah menjadi sungai darah, kamu lebih baik menyerahkan tablet Devil Seal kepadaku. Kamu berani. Ketika Duan Lingtian mendengar pria parubaya itu mengakui bahwa dia takut naga surgawi bercakar 9 mendukungnya, dia pikir pria parubaya itu tidak akan berani bertindak sembarangan. Dia tidak berharap pria parubaya itu mengancamnya. Ubah Azure Cloud Mansion menjadi sungai darah. Jangan ragukan tekad saya orang yang memegang kata-kata saya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Mata julingnya berkilat sinis. Selama dia tidak membunuh prajurit naga 9 cakar dan orang-orang yang dekat dengannya, naga surgawi cakar 9 yang arogan tidak akan membalas dendam darinya karena merebut senjata Super Saiyan dari Duan Lingtian. Menghadapi pria parubaya yang seperti hewan berdarah dingin, meskipun Duan Lingtian tidak mau, dia hanya bisa dengan patuh menyerahkan tablet Devil Seal. Ini karena dia tidak ingin melibatkan Azure Cloud Mansion. Setelah mendapatkan tablet Devil Seal, pria parubaya itu mendecakkan lidahnya dan tersenyum. Betapa naifnya. Saya tidak berani membunuh Anda dan orang-orang yang dekat dengan Anda karena ketakutan saya terhadap naga 9 cakar bukan berarti saya tidak berani membunuh mereka yang tidak dekat dengan Anda. Kata-kata tadi hanya diucapkan untuk membuatmu menyerah. Kamu benar-benar percaya padaku. Kamu membuatku marah, dan itu hanya bisa dibersihkan dengan darah segar. Saat pria parubaya itu selesai berbicara, dia pergi dengan Devil Seal tablet saat niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kamu berani. Duan Lingtian sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak menyangka pria parubaya itu akan menarik kembali kata-katanya setelah mendapatkan tablet Devil Seal. Dia langsung merasakan api amarah di hatinya hampir meledak. Dalam hidup ini, jika aku, Duan Lingtian, tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Mata Duan Lingtian memerah saat niat membunuh muncul dari tubuhnya. Sudah lama sekali sejak dia merasakan kemarahan seperti itu. Sudah lama sekali sejak dia merasa sangat ingin membunuh seseorang. Bab 1877, Sekte Kesetra Hitam, Xie Zong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di tanah suci bela diri Dao, prajurit naga selalu menjadi eksistensi yang luar biasa. Ini karena setiap prajurit naga akan mendapat dukungan dari naga surgawi yang memiliki 7 cakar atau lebih di belakang mereka. Setiap naga surgawi dengan 7 cakar atau lebih hanya bisa memberikan hadiah nagesasi sekali seumur hidupnya. Karena alasan ini, setiap Dragon Warrior biasanya mendapat dukungan dari Divine Dragon yang telah menganugerahkan karunia Dragonization padanya. Seorang prajurit naga bercakar 7 akan memiliki naga surgawi bercakar 7 yang mendukungnya. Prajurit naga cakar 8 akan memiliki naga surgawi cakar 8 yang mendukungnya. Prajurit naga 9 cakar akan memiliki naga surgawi 9 cakar yang mendukungnya. Dalam sejarah panjang Dao Martial Saintland, ada banyak prajurit naga cakar 7 yang telah muncul, termasuk beberapa prajurit naga cakar 8. Suatu ketika, seseorang telah membunuh prajurit naga bercakar 7. Pada akhirnya, orang itu dibunuh oleh naga surgawi bercakar 7. Suatu kali, seseorang telah membunuh kerabat dekat prajurit naga bercakar 8. Karena alasan ini, orang itu dibunuh oleh naga surgawi bercakar 8. Seseorang juga telah memusnahkan seluruh sekte tempat seorang prajurit naga bercakar 8 kecuali prajurit naga cakar 8, keluarganya, dan teman-teman dekatnya. Namun, naga surgawi bercakar 8 tidak membalas dendam dari orang tersebut ketika mengetahuinya. Seseorang juga telah merebut senjata Super Saiyan dari prajurit naga, dan naga surgawi tidak membalas dendam atas nama prajurit naga itu.
Insiden yang terjadi di masa lalu ini adalah bukti bahwa perlindungan dari naga surgawi dengan 7 cakar atau lebih terbatas. Karena alasan ini, pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas yang datang ke Azure Cloud Mansion dengan niat untuk merebut tablet Devil Cell telah menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh Duan Lingtian setelah dia berubah menjadi prajurit naga. Pria parubaya, Xie Zong, yang telah terbang dan bersiap untuk membantai orang-orang di Azure Cloud Mansion setelah merebut tablet Devil Cell pergi bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram, sialan. Mengapa orang itu harus menjadi prajurit naga bercakar 9? Jika dia hanya seorang prajurit naga bercakar 7, aku masih bisa membunuhnya. Aku, Xie Zong, tidak takut pada beberapa naga surgawi bercakar 7 di provinsi atas. Berdasarkan kata-katanya, dia cukup berani untuk membunuh prajurit naga cakar 7 dan sama sekali tidak takut dengan naga surgawi cakar 7. Saat ini, tidak ada naga surgawi cakar 8 di tanah suci bela diri Dao, jadi dari mana naga surgawi cakar 9 ini berasal? Sepertinya alasan Duan Lingtian bisa berubah menjadi prajurit naga bercakar 9 pasti karena dia mendapatkan hadiah Dragonization yang ditinggalkan oleh naga surgawi bercakar 9 dulu sekali. Naga surgawi 9 cakar itu pasti telah naik ke alam Devata dan pasti sangat kuat. Xie Zong tidak yakin apakah naga surgawi 9 cakar memperhatikan Duan Lingtian atau tidak, jadi dia tidak berani mengambil risiko dan bertindak sembarangan. Jika dia salah, dia akan mati. Bagaimanapun, bahkan naga surgawi 9 cakar hanya akan mampu memberikan dragonisasi kepada seseorang sekali seumur hidupnya. Tidak mungkin naga surgawi 9 cakar tidak menghargai Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak berani membunuh Duan Lingtian dan orang-orang terdekatnya. Secara alami, dia merasa sangat tertahan karena ini. Tiba-tiba, sekelompok pengawal lapis baja hitam muncul di depan mata Xie Zong, menyebabkan matanya langsung menyala. Begitu Xie Zong melihat sekelompok pengawal lapis baja hitam yang berpatroli, mereka juga memperhatikannya. Mereka mengelilinginya dan bertanya, "Siapa kamu?" Namun, mereka segera menyadari bahwa ketika pria parubaya yang berdiri di dekatnya mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya, udara di sekitar mereka tampak semakin berat. Itu menekan mereka sampai sulit bagi mereka untuk bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan keras bergema di udara saat pengawal lapis baja hitam meledak satu persatu, meninggalkan hujan berdarah. Setelah membunuh kelompok pengawal lapis baja hitam, hati Xie Zong terasa tidak terlalu sesak. Xie Zong menyipitkan mata julingnya dan tersenyum sinis sambil bergumam, "Ini baru permulaan." Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ternyata, Duan Rufeng yang mengikuti Xie Zong untuk menghentikannya. "Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah ayah Duan Lingtian, aku akan membunuhmu." Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, cek-cek, hanya seorang pemimpin dari pasukan kelas 3, dan kamu benar-benar berani membuat keributan di depanku, Xie Zong. Xie Zong melirik Duan Rufeng dengan dingin dan dengan santai mendorong salah satu tangannya. Seketika, udara bergetar dan energi besar dan tak terlihat tersapu, mengirim Duan Rufeng terbang lagi. Bahkan seseorang sekuat Duan Rufeng hampir tidak bisa menahan pukulan darinya. Pada saat yang sama, seolah-olah Xie Zong merasakan sesuatu, matanya menjadi dingin saat dia mendorong dengan punggung tangannya. Saat ledakan keras bergema, udara bergetar. Sosok malang dikirim terbang mundur tiba-tiba. Itu adalah pria berpakaian hitam. Karena alasan dia berpakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, orang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Muntah. Saat dia dikirim terbang, dia memuntahkan seteguk darah. Wu Ying. Kengerian muncul pada Duan Rufeng yang dikirim terbang ke kejauhan ketika dia melihat ini. Orang yang mencoba menyelinap menyerang Xie Zong tidak lain adalah Yue Wu Ying. Yue Wu Ying adalah orang yang misterius dan sulit dipahami di Azure Cloud Mansion. Dia bahkan lebih misterius daripada Duan Rufeng sang tuan rumah. Namun, setiap anggota Azure Cloud Mansion tahu Yue Wu Ying seperti bayangan Mansion Master mereka. Yang terpenting, dia unggul dalam serangan diam-diam yang mirip dengan hantu. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari Duan Rufeng mungkin tidak dapat membunuh seseorang semudah yang dia bisa karena sifatnya yang sembunyi-sembunyi. Namun, hari ini, bahkan dia meleset dari sasarannya. Berdasarkan ini, orang bisa mengatakan bahwa kekuatan Xie Zong jauh lebih unggul daripada Yue Wu Ying. Dengan serangan diam-diam Wu Ying,
bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Sein klasik awal yang biasa akan terkejut dan dibunuh. Namun, orang bernama Xie Zong ini benar-benar mendeteksinya saat dia akan bergerak. Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Quintessential Sein Stage mungkin tidak bisa melakukan ini. Ada sedikit ketakutan di mata Duan Rufeng ketika dia melihat Xie Zong lagi. Sangat mungkin bahwa basis kultivasinya berada di atas panggung Sein klasik. Tuan Xie Zong. Mata Xie Zong menjadi dingin saat dia akan membunuh Yue Wuying ketika sebuah suara bergema di kejauhan. Sosok kuno muncul, disertai dengan suara itu. Hanya dengan pandangan sekilas, Xie Zong dapat mengetahui bahwa itu adalah salah satu penjaga di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Dia adalah seorang penggarap bela diri panggung suci yang dikirim oleh pasukan kelas 1 dari provinsi atas. Ya, dihadapkan dengan Watcher ini, Xie Zong memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bahkan, setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat sedikit iritasi juga. Jelas dia tidak memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap orang lain. Penjaga itu sudah tua, jelas dia merasa canggung ketika berhadapan dengan Xie Zong. Bagaimana dia tidak merasa canggung? Bukan hanya Xie Zong yang lebih kuat darinya, tapi bahkan latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Meskipun kekuatan dari Watcher adalah kekuatan kelas 1 di provinsi atas, dia hanyalah seorang penatua biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke provinsi bawah yang mengerikan. Namun, Xie Zong adalah seseorang dari salah satu dari 3 sekte besar, Sekte Kesetra Hitam. Tidak hanya itu, dia juga memiliki posisi tinggi di Sekte Kesetra Hitam. Bahkan pasukan kelas 1 pemimpin provinsi atas di belakangnya harus memperlakukannya dengan hormat, apalagi seseorang seperti dia. Tuan Xie Zong, aturan yang melarang pembangkit tenaga listrik di atas tahap Sein klasik datang ke provinsi bawah dan membunuh tanpa pandang bulu disetujui oleh 3 sekte besar, termasuk sekte Anda. Apakah tidak apa-apa bagi Anda untuk membunuh sesedikit mungkin orang? Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk memberikan penjelasan kepada atasan saya jika berita ini menyebar, kata Watcher dengan rendah hati kepada Xie Zong dengan senyum masam. Setelah mendengar kata-kata Watcher, Xie Zong mendengus dingin dengan jijik. Jika seseorang menyalahkanmu karena mengabaikan tugasmu karena insiden ini, kamu selalu dapat memintanya untuk datang ke Sekte Kesetra Hitam untuk mencariku, Xie Zong, untuk penjelasan. Pergi ke Sekte Kesetra Hitam untuk mencari penjelasannya. Penjaga itu tersenyum kecut. Sangat mungkin bahwa pemimpin dari kekuatan kelas 1 dia berasal tidak akan berani pergi ke Sekte Kesetra Hitam untuk mencari Xie Zong untuk meminta penjelasan. Kesampingkan fakta bahwa Xie Zong adalah seorang tetua di Sekte Kesetra Hitam, ayahnya adalah salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam. Di Sekte Kesetra Hitam, ketika 4 Karmapa besar bergabung, mereka bahkan bisa mengalahkan pemimpin sekte. Berdasarkan itu, orang bisa melihat seberapa kuat mereka dan seberapa tinggi posisi mereka. Xie Zong melirik Watcher dengan jijik sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke Yue Wuying. Dia menyeringai dingin, kamu pasti tidak berhubungan dengan Duan Lingtian. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, kengerian muncul di wajah Duan Rufeng. Ekspresi wajah yang tersembunyi di balik kain hitam itu berubah muram. Mengapa tetua Sekte Kesetra Hitam yang perkasa datang ke provinsi bawah untuk memamerkan kekuatannya? Saat Xie Zong hendak bergerak, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Sepertinya suara itu datang dari segala arah. Paling tidak, kedengarannya seperti itu bagi semua orang yang hadir di tempat kejadian kecuali Xie Zong. Namun, setelah mendengar suara itu, Xie Zong segera mengalihkan perhatiannya ke utara saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Duan Rufeng awalnya khawatir tentang Yue Wuying dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Namun, matanya langsung menyala ketika dia mendengar suara ini. Pada saat yang sama, matanya juga diarahkan ke arah yang sama dengan Xie Zong. Setelah mendengar suara ini, meskipun wajah Yue Wuying tidak terlihat, orang bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar untuk sesaat. Saat Watcher juga mengalihkan perhatiannya ke utara, sesosok muncul dari balik awan dengan cara yang tidak terburu-buru atau lambat. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu panjang. Saat dia melayang di langit, dia tampak seperti orang bijak yang hebat. Utusan tua. Begitu Xie Zong melihat lelaki tua itu, matanya langsung berbinar. Pada saat ini, detak jantungnya meningkat dan napasnya menjadi lebih cepat.
Utusan tua adalah penerus absolut kedua 7 absolut sekte saat ini, keturunan utusan. Tidak hanya itu, dia adalah hama dan duri di sisi 3 sekte besar, termasuk sekte Kesetra Hitam. Jika saya bisa membunuh utusan tua dan mengembalikan kepalanya, peluang saya untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya akan meningkat. Jantung Xiezong terus berdetak kencang. Utusan tua, aku tidak percaya kamu juga tergoda oleh tablet segel iblis. Sayangnya, tablet Devil Cell sudah jatuh ke tanganku. Adapun Anda, karena Anda di sini, tidak perlu bagi Anda untuk pergi. Anda hanya bisa tinggal kembali. Xiezong menghilang begitu dia selesai berbicara. Paling tidak, di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian, apakah itu Duan Rufeng atau Yue Wuying, keduanya hampir tidak bisa melihat gerakannya. Bahkan Watcher yang basis kultivasinya berada di Quintessential Saint Stage hampir tidak bisa menangkap gerakan Xiezong juga. Bab 1878, 9 bentuk Saint Celestial. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Yah, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuatku tetap tinggal. Kata-katanya menjadi lebih samar ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Saat utusan tua berbicara, dia sudah berbalik untuk pergi, semakin jauh. Adapun Xiezong, karena dia sangat ingin membunuh utusan tua, dia, tentu saja, mengejar utusan tua ketika dia melihatnya pergi. Pada saat ini, dia sudah melupakan Yue Wuying dan Azure Cloud Mansion. Utusan tua dan Xiezong menghilang ke udara hanya dalam sekejap mata. Seketika, hanya Duan Rufeng, Yue Wuying, dan Watcher yang tersisa di tempat kejadian. Tuan-tuan rumah, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Xiezong datang ke Azure Cloud Mansion Anda untuk membunuh orang? Sang penjaga memandang Duan Rufeng dengan ekspresi bingung. Alasan dia datang ke sini adalah karena laporan yang dibuat seseorang tentang pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas telah melanggar aturan di Azure Cloud Mansion. Itu mendorongnya untuk segera bergegas ke sini. Pada akhirnya, dia masih terlambat. Banyak orang telah tewas di tangan pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas. Awalnya, dia tidak mengetahui siapa pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas. Hanya ketika dia tiba di Azure Cloud Mansion, dia menemukan pembangkit tenaga listrik itu adalah Penatua Xiezong dari Sekte Kesetra Hitam. Jika dia tahu sebelumnya bahwa pembangkit tenaga listrik adalah Xiezong, dia tidak akan datang. Dia ada di sini untuk tablet Devil Cell, jawab Duan Rufeng dengan suara muram. Tablet Devil Cell. Setelah mendengar kata-kata Duan Rufeng, Watcher berkata, bukankah tablet Devil Cell menghilang beberapa tahun yang lalu? Dikatakan bahwa tablet Devil Cell ada pada seorang pemuda bernama milik Duan Lingtian. Sejak saat itu, pemuda itu menghilang bersama dengan Devil Cell tablet. Penatua Liu, kamu jarang meninggalkan stasiunmu. Anda mungkin belum pernah mendengar bahwa Duan Lingtian yang memiliki tablet segel iblis sebenarnya adalah putra saya. Hari ini, Xiezong datang ke Azure Cloud Mansionku dan telah membunuh Penatuaku sebelum merebut tablet Devil Cell dari putraku. Mata Duan Rufeng bersinar dengan niat membunuh ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Duan Lingtian adalah putramu, tuan rumah Duan. Penjaga itu terkejut. Penatua Liu, berdasarkan percakapanmu dengan Xiezong, dia adalah anggota dari salah satu dari 3 sekte besar di provinsi atas, Sekte Kesetra Hitam. Saya bisa melihat bahwa Anda tampaknya sedikit takut padanya, tanya Duan Rufeng. Sebelumnya, Duan Rufeng telah mendengar bahwa Xiezong adalah anggota Sekte Kesetra Hitam. Sekte Kesetra Hitam adalah salah satu dari 3 sekte besar di provinsi atas Tanah Suci Bela Diri Dao. 3 sekte besar di provinsi atas adalah Sekte Pemujaan Api, Sekte Ramalan Surga, dan Sekte Kesetra Hitam. Mereka terdaftar tanpa urutan tertentu. Duan Rufeng paling tidak tahu ini. Lord Xiezong adalah seorang tetua di Sekte Kesetra Hitam dan merupakan pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Selain itu, ayahnya juga salah satu dari 4 karmapa di Sekte Kesetra Hitam yang dikenal sebagai Raja Singa Emas. Ketika Watcher mencapai akhir kalimatnya, ekspresinya berubah murung. Di Sekte Kesetra Hitam, salah satu dari 4 karmapa agung tidak kalah dengan pemimpin sekte-sekte Kesetra Hitam. Jika 4 karmapa agung menginginkannya, mereka bahkan dapat menghapus gelar pemimpin sekte dan memilih pemimpin sekte yang baru. Ekspresi Duan Rufeng berubah muram. Dia tidak menyangka Xiezong akan memiliki latar belakang yang begitu penting.
Tidak hanya dia adalah seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam, tetapi dia juga adalah putra dari Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung dari Sekte Kesetra Hitam. Adapun fakta bahwa Xie Zong adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage, Duan Rufeng tidak terkejut sama sekali. Ini karena dia bisa mengatakan bahkan pembangkit tenaga listrik di Quintessential Saint Stage tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Basis kultivasi Xie Zong lebih tinggi dari panggung Saint Klasik. Di Tanah Suci Dao Martial, ada satu tahap lagi setelah tahap Saint Klasik. Panggung itu adalah panggung Saint Celestial. Saint Celestial Stage selanjutnya dibagi menjadi 9 tahap kecil. Mereka secara kolektif disebut sebagai 9 bentuk surgawi suci. Setelah seseorang berkultivasi ke bentuk terakhir, bentuk Celestial Ascension, seseorang kemudian akan dapat memanfaatkan energi surga dan bumi untuk memanggil bencana Celestial Ascension. Setelah seseorang berhasil melewati bencana kenaikan surgawi, seseorang akan dapat menjalani transendensi dan naik ke alam Devata dan menjadi makhluk surgawi sejati. Ayah, Duan Lingtian yang telah pulih sedikit berjalan ke sini dengan bantuan Xiao Lan dan Biao. Saat ini, dia telah kembali ke wujud manusianya. Ayah, berapa banyak anggota Azure Cloud Mansion kita yang dibunuh orang itu? Duan Lingtian bertanya dengan muram ketika dia sampai di sisi Duan Rufeng. Matanya bersinar dengan niat membunuh. 10 orang. Duan Rufeng menghela nafas. 10. Duan Lingtian tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Hanya 10. Ayah, apa yang terjadi? Duan Lingtian bertanya lagi. Dia tidak berpikir pria parubaya itu adalah orang yang baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihatnya berubah menjadi prajurit naga 9 cakar dan takut akan murka naga surgawi 9 cakar, pria parubaya itu akan membunuhnya bersama dengan semua orang di Azure Cloud Mansion. Karena alasan ini, Duan Lingtian merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi sehingga orang itu membunuh begitu sedikit orang. Pembangkit tenaga listrik lain dari provinsi atas datang dan mengejeknya ketika dia melihatnya. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya dari provinsi atas berbalik untuk pergi, dia segera mengejarnya. Meskipun Duan Rufeng tahu itu adalah utusan tua, dia berpura-pura tidak tahu siapa itu. Sebelum dia mendapat izin dari utusan tua, dia tidak akan mengungkapkan bahwa dia mengenalnya. Pembangkit tenaga listrik lain dari provinsi atas. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tercengang. Dia langsung berbalik untuk melihat sekelilingnya. Setelah beberapa pandangan, dia menemukan hanya seorang lelaki tua yang tersisa di tempat kejadian selain ayahnya. Yue Wuying diam-diam pergi beberapa waktu lalu. Namun, setelah dia mendengar bahwa pria parubaya yang mengambil tablet segel iblisnya telah pergi, Duan Lingtian menghela nafas lega. Kesampingkan yang lainnya, fakta bahwa pria parubaya itu telah pergi berarti bahwa semua orang di Azure Cloud Mansion telah lolos dari bencana ini. Adapun untuk membalas dendam, dia masih belum memiliki kemampuan untuk saat ini. Terlepas dari kemarahan di hatinya, dia hanya bisa menguburnya di bagian terdalam hatinya untuk saat ini. Tuan rumah Duan, apakah ini putramu? Penjaga itu bertanya pada Duan Rufeng sambil mengalihkan perhatiannya ke Duan Lingtian. Duan Rufeng mengangguk sebelum memperkenalkan Duan Lingtian. Tianer, ini adalah salah satu penjaga di provinsi bawah Tanah Suci Dao Martial, Penatua Liu. Pengintai, Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Dia tidak menyangka salah satu penjaga provinsi bawah dari Dao Martial Saint Lan akan muncul di sini. Penatua Liu, Duan Lingtian menyapa Watcher terlebih dahulu dengan sopan. Kau cukup beruntung, anak kecil, untuk berpikir bahwa Anda mendapatkan senjata Super Saint seperti tablet Devil Seal. Namun, karena tablet Devil Seal adalah senjata Super Saint di peringkat 10 senjata Saint besar, mungkin bukan yang terbaik bagi Anda untuk memilikinya. Sekarang setelah tidak lagi menjadi milik Anda tidak perlu menyembunyikan diri seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Ada yang baik dan ada yang buruk dalam kejadian ini. Kata-kata Watcher pada awalnya masih bisa diterima. Namun, saat dia terus berbicara, Duan Lingtian memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Memang, bukan hal yang buruk bahwa tablet Devil Seal tidak lagi dimilikinya. Tentu saja, meskipun Duan Lingtian merasa seperti ini, itu tidak mengurangi kebenciannya terhadap pria paruh baya itu. Dia tidak hanya menginjaknya berulang kali dan mempermalukannya, tetapi dia bahkan membunuh Penatuaku dan 10 murid dari Azure Cloud Mansion. Dia akhirnya akan membalas dendam darinya.
Dia tahu kekuatannya saat ini dengan sangat baik. Tuan rumah Duan, karena tidak ada lagi masalah, saya akan pergi sekarang. Penjaga itu mengucapkan selamat tinggal pada Duan Rufeng sebelum dia pergi. Seketika, hanya Duan Rufeng, Duan Lingtian, Xiao Lan, dan Bi Yao yang tersisa di tempat kejadian. Adapun Rong Yuan, dia sudah pergi untuk menenangkan murid-murid Azure Cloud Mansion yang terpengaruh oleh keributan itu. Duan Rufeng memecah keheningan terlebih dahulu dan berkata, pria itu bernama Xie Zong. Dia adalah sesepuh dari salah satu dari 3 sekte besar di provinsi atas, Sekte Kesetra Hitam. Basis kultivasinya lebih tinggi dari Quintessential Saint Stage. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki Saint Celestial Stage. Ketika Duan Rufeng berbicara tentang Xie Zong, matanya berbinar membunuh. Kemarahan yang dia rasakan sama sekali tidak kalah dengan apa yang dirasakan Duan Lingtian. Anggota dari salah satu dari 3 sekte besar. Mata Duan Lingtian menyipit. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bahkan bisa menyelamatkan KR dari cengkeraman jahat sekte pemujaan api, dia sudah memiliki permusuhan dengan sekte lain, Sekte Kesetra Hitam. Adapun Saint Celestial Stage, Duan Lingtian akrab dengannya. Ketika dia berada di kekuatan kelas 3 semu, Mystical Sky Mansion, dia telah membaca banyak buku di perpustakaan di Mystical Sky Mansion's Main Mansion. Di antara mereka, ada beberapa buku yang berisi informasi tentang tahapan basis kultivasi di Tanah Suci Dao Martial. Panggung Saint Celestial termasuk di dalamnya. Saint Celestial Stage adalah basis budidaya setelah Quintessential Saint Stage di Dao Martial Saint Land. Itu juga merupakan basis kultivasi terakhir di Tanah Suci Dao Martial. Ketika seseorang telah berkultivasi ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, Celestial Ascension Form, seseorang harus menjalani Celestial Ascension Calamity. Jika seseorang berhasil mengatasi malapetaka, ia akan dapat menjalani transendensi dan naik ke alam Devata. Tuannya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Sword Saint Feng Qingyang, telah berkultivasi ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage dan berhasil mengatasi bencana. Pada akhirnya, dia telah naik ke alam Devata. Panggung Saint Celestial, aku ingin tahu bentuk apa yang telah dikultivasikan oleh Xie Zong. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dia merasa tertekan. Ternyata, Xie Zong yang telah membunuh Penatuaku dan 10 murid Azure Cloud Mansion sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Dia adalah seseorang yang dia tidak punya pilihan selain untuk melihat ke atas saat ini. Namun, Duan Lingtian tidak merasa putus asa karena hal ini. Jadi bagaimana jika dia berada di Saint Celestial Stage? Akhirnya, dia akan pergi ke Sekte Kesetra Hitam dan membunuh Xie Zong untuk membalas dendam kepada Penatuaku dan 10 murid Azure Cloud Mansion. Karena tablet Devil Seal itulah Xie Zong muncul di Azure Cloud Mansion. Tablet Devil Seal adalah miliknya. Untuk alasan ini, apakah itu Penatuaku atau kematian 10 murid? Duan Lingtian merasa bahwa itu adalah kesalahannya dan memikul beban balas dendam. Mungkin, beban ini akan terangkat satu hari setelah dia membunuh Xie Zong untuk membalaskan dendam Penatuaku dan 10 murid dari Azure Cloud Mansion. Keributan besar telah terjadi di Azure Cloud Mansion. Itu wajar untuk berita itu menyebar. Sebenarnya, Azure Cloud Mansion tidak berbuat banyak untuk menyembunyikan masalah ini. Mereka jujur dengan apa yang terjadi. Tuan Muda Mansion Duan Lingtian dari Azure Cloud Mansion adalah orang yang beruntung yang mendapatkan tablet Devil Seal. Setelah identitasnya terungkap, dia langsung menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas. Tablet Devil Seal itu juga telah direnggut oleh pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas. Pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas yang merebut tablet Devil Seal adalah seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam, salah satu dari 3 sekte besar di provinsi atas. Setelah berita itu menyebar, diskusi serupa bisa terdengar di mana-mana. Bab 1879, Keluarga dan Teman dari Jauh. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Orang-orang di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao tidak menyangka tablet segel iblis yang dimiliki Duan Lingtian akan direnggut oleh pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas begitu cepat setelah mereka mengetahui bahwa dialah yang memiliki tablet segel iblis dan juga Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Jika Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas dan tablet Devil Seal akan tetap menjadi miliknya, renung banyak orang.
Identitasnya pasti akan terungkap saat dia memutuskan untuk memenuhi perjanjian 5 tahun dengan klan naga. Namun, kesempatan untuk memasuki tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, sepertinya tidak sepadan dengan kehilangan tablet segel iblis. Tepat sekali, jika aku jadi dia, aku lebih baik membatalkan perjanjian 5 tahun dan menyimpan tablet Devil Shell. Siapa tahu, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion mungkin menyesali keputusannya juga. Hampir seluruh provinsi bawah tanah suci Dao Martial berada dalam keributan. Diskusi mereka semua tentang Duan Lingtian. Tentu saja, Pasar Gelap Mountainside dan klan naga juga telah menerima berita ini. Itu direnggut begitu cepat. Ketika pemimpin Dugu dari Pasar Gelap Mountainside mendengar tentang ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak terkejut itu direnggut, tetapi dia terkejut dengan betapa cepatnya itu direnggut. Pada saat itu, ketika Duan Lingtian memenuhi fakta 5 tahun dan mengungkapkan identitasnya, dia tahu tablet Devil Shell tidak akan lama berada dalam kepemilikan Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak menginginkan tablet segel iblis karena dia tahu betul dia tidak akan bisa melindunginya. Dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas, bahkan dia, pemimpin Pasar Gelap Mountainside, yang secara luas diakui sebagai salah satu dari 2 orang terkuat di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, tidak layak dibandingkan. Dia pantas mendapatkannya. Di klan naga, selain pemimpin klan Di San yang tetap diam, kelompok naga surgawi bercakar 5, termasuk penatua penegakan Sue Chan, menikmati kemalangan Duan Lingtian. Mereka membenci pemuda yang telah membunuh pemimpin klan masa depan klan naga mereka dan memperoleh kesempatan untuk memasuki tanah suci klan naga mereka, kolam pembersihan naga. Betapa mereka berharap dia akan dibunuh ketika tablet segel iblis diambil darinya. Duan Lingtian telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang baik dari provinsi atas. Tepat sekali, kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup. Mungkin, dia merendahkan dirinya dan memohon pengampunan dari pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas sebelum dia menyerahkan tablet Devil Shell dengan kedua tangannya. Kelompok tetua naga 5 cakar berdiskusi di antara mereka sendiri, mengejek Duan Lingtian. Berita itu terus menyebar lebih jauh dan lebih jauh sebelum hampir seluruh provinsi bawah tanah suci Dao Martial mendengar tentang masalah ini. Di Saint Nation kelas 6 yang jauh, Windfall Nation, sudah lama sejak berita Duan Lingtian menjadi Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion dan tablet Devil Shell yang dimilikinya telah menyebar di sana. Namun, pengunjung masih memadati halaman klan situ. Semua orang, termasuk anggota keluarga Kekaisaran Windfall Nation, telah datang mengunjungi satu demi satu. Secara alami, mereka tidak ada di sana untuk mengunjungi pemimpin klan dari klan situ atau pejabat tinggi di sana. Sebaliknya, mereka datang mengunjungi keluarga dan teman Duan Lingtian seperti Bai Li Hong, Feng Wudao, dan yang lainnya. Mereka telah menghabiskan sepanjang hari menghibur pengunjung bahwa mereka hanya bebas ketika malam tiba. Mereka semua sangat lelah. Mereka telah menghibur pengunjung selama beberapa hari sekarang. Namong Yi meregangkan anggota tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Duan Lingtian benar-benar sesuatu. Dia selalu mengejutkan kita dengan cara yang berbeda. Tidak hanya basis kultivasinya memasuki Divine Saint Stage, tetapi bahkan berita tentang dia membunuh Di Jue yang berada di Exemplary Saint Stage dan dia menjadi Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion telah menyebar di sini. Petik 2. Kita harus senang untuk Duan Lingtian bahwa basis kultivasinya telah menembus ke Divine Saint Stage dan dia adalah Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion, kata Namong Chen sambil melirik Namong Yi dengan acuh tak acuh. Saat ini, Namong Chen telah berubah. Dia tidak lagi menyendiri dan tidak bisa didekati. Paling tidak, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu di masa lalu. Namong Chen benar, kita harus bahagia untuk Duan Lingtian. Namong Yi, jika menurut Anda ini terlalu melelahkan, Anda selalu dapat memaafkan diri sendiri untuk tidak menjamu tamu mulai besok dan seterusnya, Chen Sao Sui memberitahu Namong Yi. Saya hanya mengatakan apapun yang ada di pikiran saya. Namong Yi menatap Chen Sao Sui dengan pandangan kotor sebelum dia menghela nafas lagi. Sampai sekarang, saya masih merasa sedikit tidak nyata. Saya dapat menerima terobosan dalam basis kultivasinya karena di awalnya adalah orang aneh yang mengerikan. Saya tidak merasa terkejut bahwa dia telah memasuki tahap Saint. Namun, bagaimana identitasnya mengalami perubahan besar. Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Kekuatan macam apa yang dimiliki Azure Cloud Mansion?
Itu salah satu dari dua kekuatan terkuat di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Ketika Namong Yi mencapai akhir kalimatnya, suaranya bahkan sedikit bergetar. Sampai sekarang, dia merasa seolah-olah semuanya adalah mimpi. Menurutnya, Duan Lingtian terlalu konyol sampai-sampai dia tidak berani mempercayai beberapa hal yang dia dengar. Saya belum pernah mendengar dia mengatakan ayahnya adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion. Chen Shaoxuai tersenyum kecut. Mungkin, dia bahkan tidak tahu bahwa ayahnya adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion sebelumnya. Apakah Anda tidak mendengarnya mengatakan bahwa salah satu alasan dia datang ke Tanah Suci Dao Marsial adalah untuk mencari orang tuanya? Namong Yi menambahkan lagi, saya benar-benar ingin tahu ekspresi seperti apa yang dia miliki ketika dia menemukan ayahnya adalah tuan rumah dari Azure Cloud Mansion. Azure Cloud Mansion bukanlah kekuatan biasa tetapi salah satu dari dua kekuatan terkuat di provinsi bawah Tanah Suci Dao Marsial. Sekarang Tian kecil telah membunuh Di Jue, dapat dianggap bahwa dia telah membalaskan dendam anggota sekte Ling Tian yang telah meninggal. Mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Feng Wu Dao menghela nafas. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, tempat itu menjadi sunyi. Di Jue yang Duan Lingtian bunuh selama perjanjian 5 tahun adalah naga 5 cakar yang telah memusnahkan sekte Lingtian di Pulau Half Moon. Pada saat itu, Di Jue hampir membunuh mereka juga. Mungkin, bahkan tidak terlintas dalam pikiran Di Jue bahwa pemuda yang dianggap sebagai semut akan membunuh dapat membunuhnya setelah hanya 5 tahun. Xiong Kuan berkata sambil matanya bersinar. Ketika dia berbicara, ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Bakat bawaan Duan Lingtian tidak dapat disimpulkan dengan logika normal. Namun, sungguh menakjubkan dia membunuh Di Jue. Namong Yi tertawa. Apa, Anda tidak akan mengeluh lagi karena harus menjamu tamu karena Duan Lingtian? Chen Shaoxuai berkata dengan nada mengejek. Namong Yi hanya memutar matanya sebagai tanggapan. Akankah junior Brother dalam bahaya? Tidak seperti Chen Shaoxuai dan yang lainnya, Bai Li Hong lebih memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, karena dia telah memenuhi fakta 5 tahun, identitasnya telah terungkap. Saya khawatir, pada saat ini, kebanyakan orang dari provinsi bawah telah mengetahui bahwa tablet segel iblis ada di tangannya. Tablet Devil Cell adalah senjata Super Saiyan yang terkenal di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas akan mengingininya. Bahkan Azure Cloud Mansion mungkin tidak dapat melindungi tablet segel iblis yang dimilikinya. Ekspresinya serius ketika dia berbicara. Feng Wu Dao dan yang lainnya merasa sedikit aneh. Namun, ketika Bai Li Hong selesai berbicara, mereka semua tersentak satu demi satu. Saya sama sekali tidak memikirkan ini. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Penatua Bai Li, Duan Lingtian mungkin dalam bahaya. Mungkin akan baik-baik saja jika dia menyerahkan tablet segel iblis sebagai ganti nyawanya jika pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas datang. Namun, dengan kepribadian Duan Lingtian, aku khawatir dia tidak akan menyerah dengan mudah dan dia mungkin membuat marah pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas dan terbunuh. Duan Lingtian bijaksana. Aku yakin dia sudah memikirkan ini. Saya hanya berharap dia bisa melarikan diri tepat waktu sebelum pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas tiba. Petik 2. Seketika, semua orang, termasuk Bai Li Hong, mulai khawatir tentang Duan Lingtian. Ketika mereka memikirkan situasi Duan Lingtian, mereka merasa takut padanya. Dalam 2 hari berikutnya, mereka tetap menghibur pengunjung seperti biasa. Namun, pada hari ketiga, mereka menerima kabar tentang apa yang telah terjadi. Mereka semua ngeri. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas pergi ke Azure Cloud Mansion dan dengan paksa merebut tablet Devil Cell dari Duan Lingtian. Apakah dia baik-baik saja? Apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Dia baik-baik saja. Tidak apa-apa selama dia baik-baik saja. Cukup baik bahwa dia baik-baik saja. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak terluka, mereka menghela nafas lega. Dibandingkan dengan tablet Devil Cell, mereka, tentu saja, khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian. Apa yang kalian bicarakan? Pada saat itu ketika Bai Li Hong dan yang lainnya menghela nafas lega, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sepertinya itu datang dari segala arah, menyebabkan mereka tidak dapat menentukan dari mana suara itu berasal. Namun, mereka menemukan suara itu akrab. Sebelum mereka bisa bereaksi, 3 orang telah muncul di depan mata mereka.
Dua orang berdiri berdampingan dengan seorang anak kecil di belakangnya. Mereka sangat akrab dengan dua orang yang berdiri bersebelahan. Saudara muda, Tian kecil, Duan Lingtian, Tuan muda, menguasai. Ketika mereka melihat penampilan pemuda itu, mata semua orang langsung berbinar. Mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda yang mereka khawatirkan beberapa saat yang lalu akan muncul di hadapan mereka, menyebabkan mereka menghela nafas lega lagi. Mendengar bahwa Duan Lingtian tidak terluka dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia tidak terluka adalah dua hal yang berbeda. Apakah semua orang baik-baik saja? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Sementara itu, Li Fei yang berdiri di samping Duan Lingtian dan menggendong seorang bocah lelaki berusia 6 atau 7 tahun mengangguk pada Bai Li Hong dan yang lainnya sebagai salam. Dia tahu semuanya kecuali Bai Li Hong. Duan Lingtian, bagaimana Anda menemukan Nona Feier? Ketika Namong Yi melihat Li Fei berdiri di samping Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bab 1880, dikejar ke provinsi atas. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Awalnya, dia pergi ke Greenwave Han Mansion untuk mencari Suenai. Namun, ayahku mengirim seseorang untuk membawanya ke Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian menjawab pertanyaan Namong Yi. Namun, ketika dia mencapai akhir kalimatnya, ekspresinya langsung berubah muram saat matanya berkilat membunuh. Dia tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Orang yang dikirim ayahnya untuk menjemput Li Fei adalah penatuaku. Cara dia dibunuh masih jelas di benaknya. Meskipun kematian penatuaku tidak terkait langsung dengannya, sampai batas tertentu itu masih karena dia. Bagaimanapun, karena tablet segel iblis yang dimilikinya, Xie Zong, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Kesetra Hitam Provinsi Atas, telah datang. Jika bukan karena tablet Devil Cell, Xie Zong tidak akan datang ke Azure Cloud Mansion, dan penatuaku tidak akan mati. Tidak hanya itu, 10 murid Azure Cloud Mansion tidak akan mati juga. Karena alasan ini, Duan Lingtian merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian penatuaku dan 10 muridnya. Apakah itu untuk menghapus penghinaan yang dideritanya atau untuk membalas dendam kepada penatuaku dan 10 muridnya? Dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan Xie Zong pergi. Bahkan jika Xie Zong adalah seorang tetua dari Sekte Kesetra Hitam dan mendapat dukungan dari sekte tersebut, dia, Duan Lingtian, akan membunuhnya apapun yang terjadi. Dalam hal kebanggaan dan martabat, Duan Lingtian sama sekali tidak kalah dengan Zhu Luqi, mantan kepala istana-istana surga di Istana Langit Mistik. Meskipun dia tidak akan meninggalkan kemanusiaannya dan mengolah metode kultivasi Dao Iblis seperti teknik iblis gelap yang melahap untuk membalas dendam, itu tidak berarti dia akan membiarkan musuhnya pergi. Dia, Duan Lingtian, memiliki metodenya sendiri untuk membalas dendam. Dibandingkan dengan Zhu Luqi, keuntungan terbesar yang dia miliki adalah dia masih muda. Selama dia diberi waktu, dia yakin dia akan mampu mengejar atau bahkan melampaui Xie Zong dari Sekte Kesetra Hitam. Pada saat itu akan menjadi hari di mana Xie Zong akan mati. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Namong Yi bertanya dengan cemas ketika dia melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Duan Lingtian. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Duan Lingtian sadar kembali setelah mendengar kata-kata Namong Yi dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat Bai Li Hong dan memperkenalkan Li Fei kepadanya. Kakak senior, ini tunanganku, Li Fei. Aku sudah memberitahumu tentang dia sebelumnya. Senang bertemu denganmu, kakak ipar. Bai Li Hong menyapa Li Fei dengan senyuman saat dia berpikir, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, saudara muda. Kakak senior, Li Fei dengan cepat menjawab. Dia tahu posisi kakak senior Bai Li di hati suaminya sehingga dia tidak berani bersikap tidak sopan. Kemudian, Bai Li Hong mengalihkan pandangannya ke anak kecil yang memegang tangan Li Fei. Anak ini milik kalian berdua. Siapa namanya? Niantian. Duan Niantian. Li Fei tersenyum sebagai tanggapan. Duan Lingtian, aku sangat mengagumimu lebih dan lebih. Namong Yi memandang Duan Lingtian dan berkata, tidak hanya bakat bawaanmu yang menantang surga, tetapi latar belakangmu juga kuat. Selain itu, Anda memiliki tunangan secantik peri dan seorang anak juga. Anda benar-benar seorang pemenang dalam hidup. Kita semua manusia, tapi kenapa aku merasa dewa lebih menyayangimu? Nada suaranya sedikit pahit ketika dia berbicara. Secara alami, dia kebanyakan bercanda.
Kata-kata Namong Yi juga membuat semua orang yang hadir tertawa kecil, menyebabkan suasana segera menjadi hangat. Kakak senior, Paman Feng, saya yakin Anda semua pasti sudah mendengar berita tentang saya sekarang. Alasan saya datang kali ini adalah untuk membawa Anda semua kembali ke Azure Cloud Mansion. Dibandingkan dengan klan situ, Azure Cloud Mansion jauh lebih baik dalam setiap aspek, kata Duan Lingtian terus terang. Dia memberitahu mereka tujuan kunjungannya tanpa berbelit-belit. Ke rumah Azure Cloud. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, apakah itu kembar Namong atau Chen Shaoxuai, mata mereka langsung berbinar. Seperti kata pepatah, manusia berusaha untuk naik sementara air mengalir ke bawah. Secara alami, mereka tidak ingin tinggal di tempat yang sama selamanya, terutama jika ada tempat yang lebih baik untuk memperbaiki diri. Tidak diragukan lagi lebih baik bagi mereka untuk pergi ke Azure Cloud Mansion. Ketika Duan Lingtian melihat reaksi si kembar Namong dan Chen Shaoxuai, dia tahu mereka bersedia pergi ke Azure Cloud Mansion. Karena itu, dia menoleh ke Bai Li Hong dan Feng Wudao dan bertanya, "Kakak senior, Paman Feng, bagaimana dengan kalian berdua?" "Aku baik-baik saja dengan itu," jawab Bai Li Hong sambil tersenyum. Dia baik-baik saja dengan tinggal di mana saja. Namun, tidak diragukan lagi itu akan menjadi yang terbaik untuk tinggal di Azure Cloud Mansion. "Saya tidak keberatan, tapi bagaimana jika Tian Wu kembali?" Feng Wudao sedikit ragu-ragu. "Paman Feng, sekarang berita tentangku telah menyebar di seluruh provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Jika kamu adalah Tian Wu, apa yang akan kamu lakukan setelah menerima berita itu?" Duan Lingtian bertanya. "Tentu saja, aku akan mencarimu di Azure Cloud Mansion." "Kamu benar, aku akan mengikutimu ke Azure Cloud Mansion juga." Feng Wudao sedikit belak-belakan dalam masalah ini yang menyangkut dirinya sendiri. Ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia segera tercerahkan. Adapun Xiong Quan dan Gold Tag, Duan Lingtian tidak menanyakan apapun kepada mereka. Ini karena dia tahu apa jawaban mereka. Mereka pasti akan mengikutinya. Karena semua orang setuju untuk pergi, aku akan mengikuti kalian semua untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin klan dari klan situ. Setelah semua orang setuju untuk pergi bersamanya, dia segera pergi bersama yang lain untuk mencari pemimpin klan dari klan situ. Mereka berbicara sebentar sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin klan. Duan Lingtian merasa sangat berterima kasih kepada klan situ. Namun, pemimpin klan dari klan situ tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Meskipun sebelumnya dia sangat sopan kepada Duan Lingtian, itu bahkan lebih berlebihan sekarang. Duan Lingtian, tentu saja, tahu alasannya. Sebelumnya, dia hanya sedikit lebih kuat dalam hal bakat dan kekuatan bawaan. Saat ini, dia bukan hanya pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage, tetapi dia juga tuan muda rumah Azure Cloud Mansion. Azure Cloud Mansion adalah kekuatan kelas 3 kuasi. Sebagai pemimpin kekuatan kelas 7, pemimpin klan dari klan situ harus memberi penghormatan yang sama seperti dia kepada dewa. Dia bahkan memperlakukan Duan Lingtian seolah-olah dia adalah dewa. "Saudara muda, Anda akan meninggalkan provinsi bawah." Setelah meninggalkan Windfall Nation, selama perjalanan mereka kembali ke Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian memberitahu mereka tentang rencananya untuk pergi ke provinsi atas. Bai Li Hong langsung mengernyit. "Ya," Duan Lingtian mengangguk sebelum melihat ke kejauhan dengan ekspresi penuh tekad. "Seseorang menungguku di sana." Pada saat yang sama, sosok cantik muncul di benaknya. Itu tunangannya yang lain, Kr. Bai Li Hong dan yang lainnya kira-kira bisa menebak siapa yang dia bicarakan. Ketika Bai Li Hong mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak lagi mengomentari rencananya untuk pergi ke provinsi atas. Sementara Duan Lingtian membawa Bai Li Hong dan yang lainnya kembali ke Azure Cloud Mansion, Xie Zong, tetua sekte Kesetra Hitam yang baru saja melewati jalan yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas, telah berhasil tiba di provinsi atas. Namun, dia menemukan utusan tua telah menghilang di bawah hidungnya. Sial, secara alami, Xie Zong tahu ini berarti dia tidak bisa lagi mengejar utusan tua. "Saya tidak percaya kecepatan utusan tua tidak lebih lambat dari saya." Memikirkan dia hanya penerus keturunan utusan, absolut kedua dalam 7 sekte absolut. Dia seharusnya yang paling tidak mahir dalam pertempuran. Jika dia penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut, siapa yang bisa menghentikannya? Ekspresi Xie Zong langsung berubah muram saat dia memikirkan hal ini.
Meskipun tiga sekte besar tidak mau menyebutkan periode waktu itu, tidak diragukan lagi itu nyata. Pada saat itu, tiga sekte besar harus bergabung agar mereka dapat menarik keluar keberadaan tercela mereka. Alasan mengapa tujuh sekte absolut begitu kuat selama era itu adalah karena penerus yang menentang surga dari absolut pertama, keturunan hujan kabut. Penerus yang menantang surga itu juga seseorang yang telah menggenggam seluruh era di tangannya. Dia dikenal sebagai pedang Saint Feng Qingyang. Selama era itu, bahkan ketika pembangkit tenaga listrik terkuat dari masing-masing dari tiga sekte besar bergabung, mereka bukan tandingannya. Beruntung bahwa persyaratan untuk penerus absolut pertama tujuh absolut, keturunan hujan kabut, sangat tinggi. Sejak saat itu sampai sekarang, tidak ada yang pernah mendengar tentang kemunculan penerus dari keturunan hujan kabut. Xie Zong menghela nafas lega saat memikirkan hal ini. Secara alami, tidak terlintas dalam pikirannya, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa orang yang diambil dari tablet Devil Cell belum lama ini adalah penerus dari Fog Rain Progeny di era ini. Selain absolut pertama, keturunan hujan kabut, ada tiga absolut lain di tujuh sekte absolut yang unggul dalam pertempuran. Kratos, Phoenix berkobar, dan Didymus. Tidak hanya itu, ada satu absolute yang unggul dalam stealth. Dia adalah raja dalam kegelapan. Xie Zong bergumam. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia memiliki pengetahuan tertentu tentang tujuh sekte absolut. Tujuh sekte absolut dipisahkan menjadi tujuh absolut. Mutlak pertama, hujan kabut. Mutlak kedua, nabi. Mutlak ketiga, Kratos. Mutlak keempat, bayangan gelap. Mutlak kelima, Phoenix yang berkobar. Mutlak keenam, Didymus. Mutlak ketujuh, debu merah. Mutlak pertama, hujan kabut, selalu menjadi pemimpin jiwa dari tujuh sekte absolut. Mutlak kedua, utusan, seperti seorang bijak atau penasihat militer yang mahir dalam meramal. Absolut ketujuh, debu merah, menghususkan diri dalam mengumpulkan kecerdasan. Itu adalah jangkar dan keturunan inti dari tujuh sekte absolut. Absolut ketiga, Kratos, absolut kelima, Phoenix yang berkobar, dan absolut keenam, Didymus, adalah tiga absolut yang paling mahir dalam pertempuran di tujuh sekte absolut selain dari absolut pertama, hujan kabut. Adapun absolute keempat, Dark Shadow, seperti namanya, bersembunyi di kegelapan seperti bayangan Grim Reaper. Dia adalah raja siluman dan pembunuhan. Sampai sekarang, sekte ini masih akan menyebabkan hiruk-pikuk di tiga sekte besar di provinsi atas jika ada sedikit jejak pun dari mereka. Karena saya telah kembali ke provinsi atas, saya mungkin juga kembali ke sekte Kesetra Hitam dan mengklaim kepemilikan tablet Devil Cell. Setelah tablet Devil Cell mengenali saya sebagai tuannya, akan ada kurang dari 100 penggarap iblis yang mampu melawan saya di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Xie Zong bergumam pada dirinya sendiri saat dia kembali ke sekte Kesetra Hitam. Adapun Azure Cloud Mansion dan Duan Lingtian, dia sudah lama melupakan mereka. Dia telah mengejar utusan tua begitu lama sehingga kemarahan yang dia rasakan di Azure Cloud Mansion telah lama menghilang.